Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas pendalaman materi mengenai tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mulai dengan pembelajaran 1. Pengertian iklan. Berikut merupakan contoh iklan layanan masyarakat. Mari, jagalah kesehatan pencernaanmu dengan mengkonsumsi buah dan sayuran. Nah, sebelumnya kita harus tahu pengertian dari iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Nah, tujuan iklan di samping agar masyarakat mau mengkonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Selanjutnya, kita membahas mengenai organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, gambar tersebut merupakan gambar serangga. Terdapat organ-organ pencernaan dari serangga, di antaranya mulut, esofagus, tembolok, empedal, lambung, usus, dan anus. Nah, untuk serangga, organ-organ pencernaannya dimulai dari mulut, kemudian tembolok, lalu empedal, kemudian lambung, usus, hingga akhirnya ke anus. Nah, berikut merupakan hewan mamalia yaitu sapi, di mana organ-organ pencernaannya diantaranya yakni esofagus, retikulum, omasum, abomasum, rumen, dan usus halus. Berikut organ-organ pencernaan dari hewan mamalia atau ruminansia, yang terdiri dari mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke rumen, ke mulut, retikulum, ke omasum, ke abomasum, ke usus halus, lalu akhirnya ke anus. Nah, selain hewan-hewan tadi, terdapat juga beberapa hewan beserta organ-organ pencernaannya. Yang pertama, ikan. Ikan dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Yang selanjutnya yaitu katak dan berbagai jenis hewan reptil. Organ pencernaannya dimulai dari mulut, kerongkongan, ke lambung, usus halus, usus besar, hingga akhirnya ke kloaka, yaitu tempat pembuangan sisa pencernaan. Lalu selanjutnya yaitu burung. Burung dimulai dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, hingga akhirnya ke kloaka. Dan yang terakhir yaitu mamalia. Dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga ke anus. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran 2. Ciri-ciri bahasa pada iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan itu bersifat persuasif atau mengajak. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Nah, ciri-ciri kalimat persuasif diantaranya yang pertama, bersifat mengajak. Yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Kemudian yang ketiga, ditulis secara menarik. Dan yang empat, dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Selanjutnya, kita membahas tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Berikut ini merupakan organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut,
kemudian ke kerongkongan, lalu ke lambung, setelah itu ke usus halus, kemudian ke usus besar, hingga akhirnya ke anus. Nah, mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan. Lalu, kerongkongan merupakan saluran penghubung mulut dan lambung. Yang ketiga, lambung merupakan tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Selanjutnya yaitu usus halus, tempat penyerapan sari-sari makanan. Lalu, usus besar, tempat penyerapan air sisa penyerapan dari usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Dan yang terakhir, anus merupakan saluran pembuangan sisa pencernaan. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai tangga nada mayor dan tangga nada minor. Pelajarilah nada lagu di bawah ini dan nyanyikan bersama teman-temanmu ya. Di bawah ini merupakan lagu nasional Maju Tak Gentar ciptaan C. Simanjuntak. Lagu tersebut bertangga nada mayor, sehingga lagu tersebut dinyanyikan dengan bersemangat dan riang bergembira. Biasanya diawali atau diakhiri dengan nada do. Nah, selanjutnya pelajari nada lagu di bawah ini dan nyanyikan bersama teman-temanmu ya. Di bawah ini merupakan lagu nasional Syukur ciptaan H. Mutahar, di mana lagu tersebut bertangga nada minor yang harus dinyanyikan dengan tempo lambat dan sedih. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3 mengenai interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antar satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, berikut merupakan contoh interaksi, di mana terjadi interaksi antara nelayan dengan lingkungan saat melaut. Hubungan timbal balik dan saling memengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan sekitarnya disebut interaksi dengan lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, makhluk sosial yang saling berinteraksi harus memiliki hubungan timbal balik. Kerja bakti merupakan salah satu contoh dari interaksi sosial. Selanjutnya, unsur-unsur iklan. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam membuat iklan yang efektif antara lain yang pertama yaitu headline atau judul iklan. Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembacanya. Yang kedua, subjudul merupakan gambaran garis besar dari suatu produk. Yang ketiga, isi iklan biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Lalu yang selanjutnya, visual yang menarik. Biasanya menggunakan foto atau gambar yang dapat menarik pembacanya agar tertarik dengan produk yang diiklankan atau jasa yang diiklankan melalui sebuah iklan. Yang terakhir yaitu nama dan alamat yang dapat dihubungi untuk membantu para pembaca mengenali pembuat iklan dan membantu para pembaca untuk menghubungi pembuat iklan agar para pembaca dapat dengan mudah membeli produk atau membeli jasa yang kita iklankan. Nah, lalu kita masuk ke pembelajaran 4 mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki perannya masing-masing. Nah, maka dari itu diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi.
Nah, selanjutnya dalam pembelajaran 4 kita membahas mengenai menentukan isi iklan di media cetak. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Nah, berikut merupakan salah satu contoh iklan ajakan berolahraga. Olahraga sehat. Ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Nah, iklan di samping ini berisi tentang ajakan untuk kita agar terus berolahraga. Iklan tersebut ditujukan bagi semua kalangan, baik itu dari anak-anak sampai lanjut usia. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran 4 kita belajar mengenai keragaman dalam interaksi sosial. Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Nah, contohnya seperti ini. Dedi memiliki teman-teman dari beragam suku, budaya, dan agama. Meskipun berbeda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi kepada teman agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 5, proses pencernaan pada manusia. Nah, ayo kita ingat-ingat lagi ya mengenai proses pencernaan makanan dalam organ-organ pencernaan manusia di samping. Pertama mulut, lalu menuju ke kerongkongan. Setelah itu masuk ke lambung, kemudian ke usus halus, lalu ke usus besar, hingga akhirnya ke anus. Nah, semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Nah, lalu dalam pembelajaran 5 kita akan membahas mengenai menentukan iklan media cetak. Untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut. Sebuah iklan terdiri dari judul, subjudul, isi, komposisi warna dan gambar yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Nah, seperti ini contoh dari iklan. Susu sehat, susu murni tanpa pengawet. Ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Tubuhmu sehat, otak pun cerdas. Diproduksi oleh PT Sehat Segar. Nah, gambar iklan di samping menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan kepada calon pembeli. Kalimat di dalam iklan tersebut singkat tetapi memiliki ciri atau slogan yang mudah diingat oleh pembaca. Barang yang ditawarkan pada iklan ditawarkan dengan kalimat yang sangat menarik. Jadi, iklan ini sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif. Lalu, dalam pembelajaran 5, kita akan belajar mengenai menyanyikan lagu diiringi oleh alat musik ritmis. Nah, dalam gambar tersebut tampak seorang anak bermain alat musik ritmis sederhana yaitu kendang. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Fungsinya sebagai pembentuk ritme. Alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan, misalnya marakas, gendang, atau triangel. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6 mengenai membuat iklan media cetak. Cara membuat iklan yang baik dan efektif diantaranya yaitu iklan harus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Yang kedua, iklan harus memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Lalu selanjutnya, iklan tersebut menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Nah, berikut merupakan langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik. Yang pertama, buatlah layout atau tata letak yang sederhana. Yang kedua, buatlah gambar yang menarik dan kreatif.
Yang ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas, tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. Yang keempat, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Nah, dalam pembelajaran 6 juga kita akan belajar mengenai manfaat kerjasama dalam keragaman. Nah, salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman adalah kerja kelompok belajar. Nah, perhatikan beberapa manfaat dari kerja kelompok. Yang pertama, pemersatu budaya yang beragam. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dan yang ketiga, dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis alat musik daerah. Alat musik daerah adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contoh dari alat musik daerah diantaranya angklung berasal dari Jawa Barat, lalu ada sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada kolintang berasal dari Sulawesi Utara. Nah, alat musik daerah memiliki ciri khas dan keunikan, baik dari bentuk dan suara yang dihasilkan dari alat musik. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.